Kembalikan lagi ke kode. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam dan bahagia. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini ada salah satu CGP, calon guru penggerak angkatan 7 atas nama Bapak Reski Mulawarman akan memaparkan tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Bagaimana itu budaya positif? Untuk lebih lanjut akan dijelaskan oleh Pak Reski Mulawarman. Kepada Pak Reski dipersilakan. Terima kasih Bu Anissa selaku moderator. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul lewat daring dalam rangka diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum mengawali kegiatan kita malam hari ini, saya minta kepada Pak Mulyadi untuk memimpin doa. Waktu dan tempat disilakan. Silakan. Terima kasih. Dulu. Baik Bapak Ibu calon guru penggerak semua, sebelum kita memulai kegiatan kita, supaya apa yang kita niatkan dapat pahala bagi amal jariah kita ke depan, kita mulai dengan doa. Kita berdoa bersama-sama sesuai dengan ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul sudah memimpin kita dalam kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Sebelum kita masuk materi, mungkin alangkah baiknya kita alangkah baiknya ada permainan dulu supaya tidak terlalu tegang, ya, tetap happy dalam mengikuti kegiatan hari malam ini. Saya punya ice breaking Bapak Ibu sekalian, ya, karena saya lihat yang ada di grup ini adalah guru-guru hebat, maka dari itu saya punya permainan tepuk guru hebat. Mungkin teman-teman sekalian sudah pernah dapat ice breaking itu, kita ulangi kembali. Saya Bapak Ibu bisa kelihatan? Kelihatan ya, oke. Coba kita tepuk guru hebat. Jadi contohnya seperti ini ya Bapak Ibu. Tepuk guru hebat. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol hebat. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Bisa ya. Oke. Kita mulai. Tepuk guru hebat. Jempol kanan. Jempol kiri. 2 jempol. Hebat. Kedengaran suaranya Bapak Ibu ini. Oke Bapak Ibu. Ya silakan Jadi saya malam ini melakukan diseminasi sebagai bentuk tugas selaku CGP Bapak Ibu. Jadi saya baru calon guru penggerak, belum guru penggerak ya Bapak Ibu. Oke. Adapun konsep utama budaya positif ada 7 Bapak Ibu sekalian. Yang pertama
perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Ya, jadi ada 7 konsep utama budaya positif yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ya, silakan dilanjutkan. Tolong, Bu Anissa. Ya, slide kedua Bu Anissa. Yang kedua Bu Anissa di atas lagi. Lagi. Oke. Ya. Sedikit, oke. Ya, oke. Pembelajaran dengan pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Ya. Apa itu paradigma Bapak Ibu? Jadi paradigma itu kerangka berpikir yang baru. Jadi seorang guru ya harus punya kerangka berpikir yang baru. Ya, jangan lagi menggunakan metode-metode zaman dulu, karena situasi sekarang dan situasi dulu pasti berbeda Bapak Ibu sekalian. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil Pancasila. Ya, masih ingat Bapak Ibu ada berapa profil Pancasila? Ada yang bisa? Masih ingat? Ada 7, Pak. 7 atau 6? Kayaknya kelebihan kalau 7 bisa. 6. Kok 6? Ya, ada 6 saja bisa. Ya, kira-kira apa itu yang pertama? Yang pertama adalah beriman kepada Tuhan dan Yang Maha Esa. ya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri. Yang ketiga apalagi? Bergotong royong. Keempat berkebinekaan global. Yang kelima bernalar kritis dan yang keenam kreatif. Nah, inilah dia yang kita perlu terapkan dalam proses lingkungan sekolah, ya, dalam proses pembelajaran di lingkungan sekolah. Oke, baik, lanjut. Oke, yang kedua disiplin positif. Ya, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dinamakan menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, sebagai pendidik, ya Bapak Ibu sekalian, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya. Kalau nilai-nilai kebajikan itu seperti apa saja Bapak Ibu sekalian? Nilai kebajikan. Saya kira banyak ya Bapak Ibu sekalian nilai-nilai kebajikan yang perlu kita terapkan. Pertama harus atas dasar motivasi intrinsik siswa kita, bukan karena pengaruh dari luar. Ya, contoh nilai-nilai kebajikan seperti keadilan, ya, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, dan lain sebagainya. Saya kira banyak sekali ya nilai-nilai universal yang harus ada kesadaran pada diri siswa kita. Lanjut.
Lanjut Bu Anissa. Ya. Kemudian ada 3 Bapak Ibu motivasi manusia. Ya, ada 3 motivasi manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Atau motivasi ini bersifat eksternal. Ya, jadi mereka termotivasi karena mereka takut secara fisik atau psikologis. Kemudian yang kedua, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Ya, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, ya, pada diri mereka atau bukan eksternal. Yang ketiga, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, jadi orang termotivasi karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan hanya pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Ya, mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah atau pengakuan, imbalan. Jadi motivasi ini bersifat eksternal. Saya mau bertanya Bapak Ibu, kira-kira motivasi yang mana yang harus dilakukan? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga Bapak Ibu? Halo? Internal, Pak. Ya, jadi yang kedua ya, Bapak Ibu. Konsekuensi, Pak. Ya, yang kedua. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, gitu, atas kesadaran mereka sendiri. Kemudian selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, ini juga harus perlu kita bisa bedakan. Ya. Yang pertama, hukuman. Ya, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid yang hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau penghargaan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis atau kata-kata. Masih ada Bapak Ibu sekalian menerapkan di sekolah dengan cara mendisiplinkan siswa dengan cara menghukum? Saya kira sudah tidak ya. Ya, biasanya ada guru kalau siswa terlambat disuruh push up, ya, disuruh lari keliling lapangan dan lain sebagainya. Saya kira cara seperti itu yang sekarang tidak boleh lagi dilakukan. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Ya, sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggarannya. Ya, kira-kira contohnya seperti apa itu Bapak Ibu, konsekuensi yang terjadi di lingkungan sekolah? Ada yang bisa berikan contoh Bapak Ibu? Contoh konsekuensi misalnya yang terjadi di lingkungan sekolah.
Pak Suhanda, Bagaimana Pak? Pak Suhanda mungkin bisa berikan contoh konsekuensi. Konsekuensi dalam setting apa Pak? Terserah saja. Ya, mana saja. Atau bisa contohnya dalam lingkungan sekolah. Kalau contoh konsekuensi, misalkan ada siswa yang merusak peralatan kebersihan, berarti Ya. Siswa diberikan kesempatan untuk memperbaiki sebagai bagian dari kecerobohan murid tersebut. Oke, terima kasih Pak Suhanda. Tepuk tangan untuk Pak Suhanda dulu. Ya, bagus sekali. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh siswa ya pasti akan dapat juga konsekuensinya seperti itu. Misalnya jika siswa terlambat maka tidak akan mengikuti proses pembelajaran di kelas. Nah, konsekuensinya seperti itu. Kemudian yang ketiga, restitusi. Ya, restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, jadi saya kira cara yang ketiga ini kita sebagai seorang guru yang seperti itu dilakukan dengan cara menerapkan restitusi. Ya, lanjut. Ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu yang perlu kita juga pahami. Yang pertama, adanya kebutuhan bertahan hidup. Ya. Yang kedua, masih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kemudian yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan, dan yang kelima, kesenangan. Baik, kita akan jelaskan satu persatu. Lanjut, Mbak Nisa. Ya, ini pertama kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya bertahan itu karena kesehatan, rumah, dan makanan. Ya, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Ya, kebutuhan psikologis pada kebutuhan ini meliputi ya kebutuhan akan perasaan aman. Ya, jadi pasti orang ingin merasakan aman nih Bapak Ibu. Dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu. Jadi makanan itu ya perlu karena untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ya, kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, ya, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Kemudian selanjutnya,
Ya, penguasaan. Ya, kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, dan keterampilan akan memiliki rasa harga diri. Budaya ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ya, ini meliputi self esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Ya, selanjutnya kebebasan. Ya, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ya, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi, ya mesti menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, ya Bapak Ibu, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ya, selanjutnya kesenangan. Ya. Kesenangan anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan mereka suka permainan dan suka mengisi barang, ya, suka bergurau, suka melucu dan juga mengemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Nah itu, jadi ada 5 ya Bapak Ibu sekalian, kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan peserta didik kita. Tadi yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Selanjutnya oke, keyakinan kelas. Ya, apa itu keyakinan kelas Bapak Ibu? Keyakinan kelas. Ada yang bisa jawab? Nilai-nilai yang dimiliki oleh siswa di dalam kelas. Mungkin contohnya seperti rasa saling menghormati atau menghargai, kemudian tentang tanggung jawab, ataupun kayak disiplin. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Bu Anissa. Pak Mulyadi. Pak Mulyadi. Ya, Pak Mulyadi lagi recent. Silakan Pak Mul. Ya, makasih. Kalau menurut saya keyakinan kelas itu ya keyakinan kelas. Ya, kalau menurut saya keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan yang dibuat oleh siswa, mulai dari sebuah kesepakatan kelas, kemudian lahirlah sebuah keyakinan. Ya, nanti keyakinan itu yang menjadi patokan siswa untuk melaksanakan di dalam kelas yang sifatnya kata-kata yang positif. Seperti itu, Bapak. Oke, terima kasih Pak Mul. Benar sekali ya apa yang disampaikan oleh Bu Anissa dan Pak Mul, bahwa keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas antara guru dan siswa. Jadi perlu ada kesepakatan kelas yang kemudian nantinya bisa menjadi suatu keyakinan mereka. Ya, kalau kita ingin terapkan di sekolah, ya mungkin ada langkah-langkah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, guru bersama murid membentuk mungkin kelompok, ya, kelompok antara 4 sampai 5 orang. Kemudian guru memberikan penjelasan tentang pentingnya menyusun keyakinan kelas. Itu yang pertama, langkah pertama kita lakukan sebelum kita melakukan kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua, mungkin guru membagi stick note ya kepada semua kelompok. Ya, misalnya ada 3 kelompok, semua dibagi seperti itu. Nanti di depan kelas sudah ada disiapkan berupa karton ya atau kertas manila, kemudian nanti ditempel dengan stick note itu. Kemudian murid berdiskusi bersama kelompoknya. Jadi kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk berdiskusi ya secara berkelompok.
Kemudian setelah itu mereka berdiskusi, ya, menuangkan pendapatnya, ya, masukannya. Kemudian mereka menempel stick note yang di karton tadi yang sudah disediakan di depan kelas. Kemudian yang kelima, ya, setiap perwakilan kelompok membaca keyakinan kelas itu. Ya, jadi mereka setiap kelompok membaca keyakinan kelasnya. Ya, mungkin ada yang memberikan masukan seperti, ya, disiplin terhadap diri sendiri, ya, kemudian peduli terhadap lingkungan, ya, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bersikap jujur dan amanah, saling menghargai atas perbedaan dan pendapat suatu sama lain, ya, bersikap sopan santun terhadap semua orang. Jadi itu salah satu contoh kesempatan kelas yang bisa kita lakukan di sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Bisa Pak. Halo? Bisa, ya? bisa. Jelas ya? Mantap. Ya, bisa. Ya. Oke. Pak Mirullah baru bergabung ini. Ya, baru pulang Pak. setelah Isya. Kasih. Oke. Ya, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ya, ada sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ya, kira-kira kita berada di posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Ya, mungkin ada Penghukum, juga, Bapak. ya, sebagai penghukum. Penghukum. Ya, kemudian ada juga yang pembuat merasa bersalah, ada juga guru sebagai teman, ya, ada juga pemantau dan manajer. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, penghukum. Diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Ya, atau mungkin kita tepuk guru hebat dulu supaya tetap semangat. Kita mulai ya, supaya tetap semangat. Bisa? Bisa Bapak Ibu? Bisa. Ingat tepuk. Oke, karena di dalam room ini semua adalah guru-guru hebat. Ya. Oke, kita mulai. Tepuk guru hebat. Jempol kanan. Jempol kiri. 2 jempol kiri. Hebat. Jempol. Hebat. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, kita mulai kembali tadi. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Ya, jadi ada 5 ya Bapak Ibu. Ya, kira-kira yang mana posisi kita yang kelima itu. Baik, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama penghukum. Jadi ada guru yang karakternya itu penghukum Bapak Ibu. Yang pertama menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, contohnya memukul, ya, mencubit. Ya, salah sedikit siswanya dicubit, salah sedikit siswanya disuruh push up, ya, dan lain sebagainya. Kemudian verbal, artinya verbal itu berupa caci maki, ya.
ya suka caci maki siswanya, sedikit dimarahi. Gitu. Kemudian orang-orang yang menjalankan posisi penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Ya, jadi seorang penghukum itu Bapak Ibu sekalian, nada suaranya itu tinggi. Ya, bahasa tubuh, mata melotot, ya, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Ya, seperti itulah ciri-cirinya guru yang tipe penghukum. Ya, mudah-mudahan tidak seperti ini. Ya, hasilnya bagaimana Bapak Ibu kalau guru penghukum? Ya, kemungkinan murid marah, ya, dan mendendam atau bersifat agresif. Ya, bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi Bapak Ibu, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu, Ibu guru, dan akan menggores kendaraan tersebut depan dengan paku. Ya, kalau saya dulu waktu SMP pernah seperti itu Bapak Ibu. Ada teman saya, dia dimarahi sama bapak guru, akhirnya pulangnya dia tusuk ban motornya. Ya, seperti itu. Jadi hasilnya seperti itulah kalau jadi tipe guru yang penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ya, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya, tipe guru yang lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ya, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, pembuat rasa bersalah, nada suaranya itu memelas, ya, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak atau lesu. Hasilnya bagaimana Bapak Ibu? Kalau guru yang pembuat rasa bersalah, ya, murid akan merasa bersalah. Ya, bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Oke, selanjutnya. Yang ketiga, teman. Ya, ada juga tipe guru yang memposisikan dirinya sebagai teman. Ya, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Ya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya, berupa mungkin nasihat, ya Bapak Ibu. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Ya, positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Bagaimana kira-kira hasilnya Bapak Ibu? Ya, hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan ya, bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Ya, karena mungkin merasa sudah berteman dengan gurunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru orang atau orang lain. Ya, jadi dianggap guru saja yang mereka dengar, tetapi guru yang lain tidak. Seperti itu. Ya, selanjutnya pemantau. Ya, tipe yang keempat, ya Bapak Ibu, pemantau. Ya, memantau berarti sama dengan mengawasi. Ya, mengawasi, pada saat kita mengawasi, biasanya kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Ya, posisi memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi.
hilang lagi kapan, Pak Reski? Jaringan kah? Ayo kita diskusi yang ini. Hilang. Oh, ada. We are the dreamers. We make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. Cause to the one that keep the passion. Respect. Oh yeah. Cause to the one that can imagine. Respect. Oh yeah. We are the dreamers, we make it happen. Guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen. Guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen. Cause we can see it. Cause to the one that keep the passion, respect. Oh yeah. Cause to the one that can imagine, respect. Oh yeah. We are the dreamers, we make it happen. Guess we believe it. Oke, Bu Emilia Rampe mungkin bisa menyampaikan terkait dengan tadi dampak daripada ketika kita posisi kontrol menjadi teman, itu kira-kira bagi siswa seperti apa kalau menurut Bu Emilia Rampe? Silakan Bu Emilia. Maaf Ibu, bagaimana? Soalnya suaranya tidak kedengaran jelas di sini, Bu. Kalau kita sebagai guru mengambil posisi kontrol sebagai teman nih, menurut Bu Emilia itu bagaimana? Silahkan disampaikan, diutarakan. Kalau menurut saya, kalau kita ambil sebagai posisi kontrol sebagai teman, memang baik kita bisa akrab dengan siswa kita, tetapi di lain sisi ada unsur eksentriknya, karena nanti teman-teman kalau kita cuman akrab ke ke siswa yang tertentu saja, misalnya akrabnya ke situ teman mereka yang lain akan iri begitu. Kalau dari saya, teman sendiri akan iri, temannya yang lain akan iri. Kalau kita akrab dengan siswa yang satu sementara yang lain tidak, maka temannya yang lain akan merasa iri. Itulah dari saya, Ibu, pendapat saya. Oke, terima kasih Bu Emilia. Untuk lebih lanjut tentang 5 posisi kontrol akan dilanjutkan Pak Reski. Silakan Pak Reski. Oh ya, minta maaf ini, aduh, kayak saya tengah hutan ini, jaringan keluar masuk. Makasih Bu Anissa sudah ambil alih tadi. Ya.
Ya, jadi tadi sampai memantau ya, sekarang manajer yang kelima. Ya. Jadi posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, yang mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, ya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, jadi manajer ini ya biasanya guru yang bertipe manajer ini biasanya nada suaranya tulus, ya Bapak Ibu, halus, bahasa tubuhnya tidak kaku, ya mendekat ke murid ya Bapak Ibu. Kemudian hasilnya bagaimana Bapak Ibu kalau guru yang tipe manajer? Ya, pada posisi manajer maka suara guru sebaliknya tulus, ya, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, ya, apalagi menunjuk-nunjuk ke jari ke murid, ya, berkacak pinggang, ya, atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman atau murid. Ya, jadi sudah ya Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol. Perlu seorang guru Bapak Ibu. Pak Amirullah, kira-kira posisi kontrol yang mana yang perlu dimiliki oleh guru, Pak Amirullah? Saya kira ini yang paling penting, ini yang terakhir ini Pak Reski. Suara saya Pak Amirullah. Ya, saya kira ini yang paling penting. Halo. Ibu Ika. Halo. Manajer. Iya Pak, kedengaran Pak Amirullah, silakan. Halo. Kedengaran? Ya, kedengaran Pak. Kedengaran Pak. Ya, saya kira ini yang penting, ini posisi manajer, dan kita harap semua menuju ke sini. Sehingga siswa berbuat itu betul-betul dari kesadaran pribadi, Pak. Kira-kira demikian. Oke. Terima kasih Pak Amirullah. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, saya kira pasti semua sepakat bahwa ya. Oke, selanjutnya ya, selanjutnya Bu Anissa, lanjut. Ya, segitiga restitusi ya. Selanjutnya itu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Sebenarnya ada video Bapak Ibu yang mungkin perlu saya perlihatkan Bapak Ibu sekalian bagaimana itu segitiga restitusi. Mungkin Bu Anissa bisa keluar dulu. Bisa presentasinya bisa keluar dulu.
Nah, Bapak Ibu, terkait dengan 3 posisi restitusi, kira-kira ada yang ingin menyampaikan terkait dengan menstabilkan identitas itu seperti apa? Pak Mulyadi, kami persilahkan untuk menyampaikan pandangan Bapak terkait dengan menstabilkan identitas itu seperti apa. Terima kasih Bu Anissa. Kalau menurut saya yang segitiga restitusi itu adalah sebuah cara atau langkah-langkah yang dilakukan atau yang diajarkan kepada kita sebagai calon CGP bagaimana menghadapi atau memberikan solusi kepada siswa yang memiliki masalah, baik itu bentuknya sebuah pelanggaran atau sebuah sebuah ada kesalahpahaman dengan siswa lain, maka langkah-langkah itulah yang harus kita jalankan ya untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi siswa. Ada 3 langkah di situ yang disampaikan tadi oleh Pak Reski. Ada namanya dulu menstabilkan identitas. Nah, bagaimana kita menstabilkan dulu keadaan anak. Ya, walau bagaimanapun seorang anak yang melakukan sebuah kesalahan, maka kan ada rasa minder dalam dirinya. Nah, bagaimana kita untuk menstabilkan sementara dulu keadaan atau psikologi anak supaya dia tidak merasa bersalah dulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, langkah kita yang kedua, bagaimana mencari akar permasalahan yang dihadapi oleh siswa, sehingga kita bisa menggali apa-apa yang menjadi latar belakang. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh siswa itu memiliki tujuan, maka yang itu yang harus kita gali dari siswa, sehingga kita bisa memberikan arahan agar supaya dia bisa melakukan nantinya langkah-langkah perbaikan. Nah, yang langkah ketiga adalah memberikan kepada siswa kesempatan untuk memecahkan atau mencari solusi dari persoalan-persoalan yang dihadapi. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Mulyadi untuk pemaparannya. Untuk lebih lanjut, bagaimana sih segitiga restitusi itu yang harus kita terapkan? Pemateri kita sudah ada, Pak Reski. Silakan Pak Reski untuk melanjutkan. Oke, Bapak Ibu, mari kita saksikan tentang penerapan segitiga restitusi pada siswa ya. Selamat menyaksikan. Berlandaskan pada teori Oh begitu. Ada yang menuduh Bapak seperti itu. Maaf ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian dengan saya pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Oke, Bapak Ibu, itu tadi cuplikan. Oke, Bapak Ibu tadi sudah lihat ya. Silakan. Silakan Bu Anissa lanjut. Ya, luar biasa Bu Anissa ya malam ini. Lanjut Bu Anissa. Oke, silakan Pak Reski untuk melanjutkan tentang restitusi agar kami semua peserta ini lebih paham lagi. Ya, terima kasih Bu Anissa sudah bisa mengambil alih, sudah mengkondisikan jaringan yang sangat-sangat tidak mendukung di tempat saya. Ya, tadi Bapak Ibu sudah menyaksikan bagaimana contoh segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu. Ya, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Ya, Bapak Ibu. Atau ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Ya, silakan Pak Suhanda. Ya, Pak Suhanda silakan. Ya, terima kasih atas
atas moderator, terima kasih, dan narasumber yang sangat luar biasa. Mohon maaf Pak karena suaranya kurang kurang mendukung. Ini pas mau hujan. Ini sudah hujan turun di tempat saya Pak. Baik. Ada anjing kah? Ya. Yang ingin saya pertanyakan Pak, ini pengalaman saya terkait dengan yang dipaparkan tadi oleh Pak Reski terkait dengan hukuman restitusi dan hukuman dan konsekuensi. Ya. Nah, Konsekuensi. gini Pak, kan Bapak tadi mengatakan bahwa guru untuk saat ini sudah tidak tidak diizinkan atau dibiarkan lagi untuk menghukum. Dalam artian mungkin dari segi fisik, dari segi mungkin dari verbal. Nah, ini berbagi pengalaman saja. Kalau misalkan begini Pak, kan yang dijelaskan tadi itu mengenai hukuman itu ada rasa ketidaknyamanan kalau hukuman. Nah, pertanyaan saya yang saya alami, yang saya berikan ke anak-anak, ini sebuah hukuman, misalkan begini, misalkan dia terlambat misalkan, atau misalkan memukul temannya apa dan lain sebagainya, misalkan berkelahi. Akan tetapi yang selama ini saya lakukan itu kan intinya kan menghindari ketidaknyamanan. Akan tetapi biasanya siswa Pak kalau misalkan dihukum itu dia malah senang. Jadi ya artinya ada dalam dirinya ada ya santai-santai saja, Suaranya Pak Suwanda nyaman jelas. saja kalau dihukum. Jadi makanya dia misalkan Pak Guru hukum saya sudah tidak apa-apa, saya siap. Nah itu kalau misalkan seperti itu Pak, itu bagaimana terkait dengan hukuman? Karena sudah tidak sinkron dengan rasa ketidaknyamanan. Akan tetapi yang dirasakan siswa itu rasa nyaman gitu loh. Maksudnya dia tidak ada unsur ketidaksenangan, tetapi dia memang Pak Guru hukum saya sudah tidak apa-apa. Nah gitu Pak. Itu bagaimana Pak? Mungkin bisa diberikan penjelasan terkait seperti itu. Terima kasih. Bu Anissa. Ya, jadi inti pertanyaan dari Pak Suhanda itu ketika di lapangan, maksudnya ketika di sekolah, anak-anak itu lebih senang ketika mendapatkan hukuman. Menurut Pak Reski itu menanggapinya seperti apa? Nah, untuk pertanyaan kedua Pak Mulyadi akan bertanya apa? Pak Reski mau langsung menjawab atau Pak Mulyadi menambahkan pertanyaan dulu? Tadi suaranya Pak Suwanda tadi putus-putus, kemudian saya keluar lagi. Tadi ada bagaimana pertanyaan tadi? Maaf. Saya ulang Pak. Tadi suaranya putus-putus. Apakah mau dikumpul dulu? Ya. Kumpul dulu Pak pertanyaannya. Apakah sama dikumpul dulu sama pertanyaan? Ya sudah, lanjut dulu. Lanjut Mul. Ya. Silakan. Oke, terima kasih Bu Anissa. Tadi tidak terlalu jelas. Terima kasih Bu Anissa. Ya, halo, bisa dengar saya? Iya Pak, bisa. Iya, sudah bisa dengar suara Pak Mulyadi. Silakan Pak Mulyadi, pertanyaannya. Ya. Ya, terima kasih. Tadi sama tadi yang disampaikan oleh Pak Suwanda, kita kan terkadang hidup di Papua ya, di Manokwari. Kita lihat bahwa kondisi di Manokwari itu bagaimana, terutama di sekolah saya, di mana siswa yang keseringan dapat hukuman. Nah, di sini jadi persoalan. Kita tahu bahwa seorang guru itu bagusnya menjadi seorang manajer. Bagaimana mengarahkan anak,
tidak memberikan hukuman, tidak bersifat seperti teman atau pemantau. Nah, kita tahu bahwa seorang guru harus sebagai manajer. Nah, yang jadi persoalan di lapangan bahwa terkadang kalau ada siswa yang melakukan sebuah kesalahan, nah kita tidak hukum. Nah, yang menjadi persoalan adalah teman-teman mereka memiliki sebuah sebuah kecemburuan. Si A membuat sebuah kesalahan, mereka juga tidak dihukum. Jadi seakan-akan mengundang teman lain untuk berbuat sesuatu atau membuat kesalahan atau membuat sebuah pelanggaran. Nah, itu yang menjadi persoalan kita. Nah, apakah sama juga yang jadi kasus seperti yang jadi kasus kemarin di sekolah saya? Terkadang banyak siswa yang melapor bahwa siswa ini berbuat kesalahan. Nah, kalau kita menggunakan sistem manajer itu kan tidak ada hukuman. Siswa yang melapor itu tidak melihat dampak yang didapat dari siswa yang membuat pelanggaran, sehingga seakan-akan bahwa ternyata kalau teman membuat sebuah kesalahan tidak mendapat hukuman, tidak mendapatkan konsekuensi. Jadi teman yang lain terpacu atau terpancing untuk berbuat kesalahan kembali. Nah, itu yang menjadi persoalan. Dan yang jadi pertanyaan, apakah betul-betul sebuah atau guru yang menjadi manajer itu betul-betul efektif yang dilaksanakan di sekolah, di mana sekolah kita terletak di Manokwari atau di Papua ini, di mana anak-anak kita sudah terbiasa dengan hukuman, mulai dari tingkat sekolah, tingkat di rumahnya, di lingkungan rumahnya, lingkungan dan jenjang-jenjang sebelumnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Mulyadi, pertanyaannya luar biasa. Ibu Emilia Rempe, ada yang ingin ditanyakan Ibu? Silahkan. Terima kasih buat waktunya. Pertama yang saya ingin tanyakan, pertanyaan nomor 1, tadi pemaparan Bapak tentang segitiga restitusi. Ada 3 poin segitiga restitusi itu. Nah, ketiga poin itu apakah aturannya ada misalnya 1 atau misalnya 1 menstabilkan identitas K itu, kedua atau sembarang saja dari 3 poin itu yang mana-mana saja yang didahulukan. Terus pertanyaan yang kedua, dalam membuat keyakinan kelas, di dalam kelas, apakah setiap kelas itu isinya harus sama atau boleh berbeda keyakinan kelas itu, Pak? Terima kasih. Terima kasih untuk 3 orang penanya. Yang pertama dengan Pak Suhanda, tadi pertanyaannya terkait ketika di kelas dan seterusnya terkait permasalahan tadi, malah banyak ketika dihukum itu siswa senang. Kira-kira tanggapannya seperti apa? Kurang lebih seperti itu. Untuk pertanyaan kedua dari Pak Mulyadi, kurang lebih apakah betul guru yang menjadi manajer itu bisa efektif terkait dengan siswa-siswa di sini yang kebiasaannya itu terbiasa dengan hukuman. Kemudian pertanyaan ketiga dari Bu Emilia terkait dengan segitiga restitusi, apakah urutan ketiganya itu harus menstabilkan identitas dan seterusnya atau bisa dibolak-balik? Kemudian yang kedua, keyakinan kelas, apakah setiap kelas itu harus sama atau tiap-tiap kelas itu boleh berbeda-beda? Kurang lebih 3 pertanyaannya seperti itu, Pak Reski, silakan untuk dijawab. Ya, terima kasih ketiga penanya. Mohon maaf tadi kurang jelas dengarnya. Tadi sempat keluar lagi, tapi sempat saya dengar juga. Kalau ada pertanyaan dari Pak Suhanda, intinya itu katanya siswa senang dihukum. Bagaimana itu? Ya makanya kita sebagai guru harus dulu memberikan contoh yang baik kepada peserta didik kita. Karena kenapa? Apa yang kita lakukan, ya biasanya dicontoh juga anak didik kita. Ya. Makanya kita juga sebagai guru jangan terlalu
dekat atau bersifat kayak berteman begitu dengan siswa. Karena kenapa? Yaitu tadi coba hukum saya Pak, kalau hukum saya Pak Guru, pusat saya Pak Guru dan lain sebagainya, itu karena mungkin terlalu dekat dengan siswa. Coba kalau misalnya ada jarak ya dengan siswa, bisa memposisikan dirinya sebagai guru, ya yakin dan percaya pasti anak itu tidak akan meminta hal-hal demikian. Ya mau tidak mau kalau hukuman secara fisik itu tidak baik. Kemudian yang kedua, pertanyaan Pak Mulyadi tentang apakah posisi manajer itu efektif atau tidak. Ya, kalau menurut saya, ya di antara 5 posisi kontrol itu yang paling efektif adalah manajer. Ya, mengapa demikian? Ya, seperti kita sendiri bahwa tipe guru yang manajer itu, ya guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, ya mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Artinya dengan cara itu murid akan sadar ya bahwa apa yang saya lakukan ini tidak baik, ya. Artinya kembali kesadaran murid tersebut, bukan karena pengaruh luar gitu, ya. Artinya ada unsur intrinsik pada murid gitu. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Ya, jadi kita memberikan solusi, berarti dia betul-betul akan bertanggung jawab itu. Saya yakin dan percaya. Ya. Tapi kalau kita yang kita yang memberikan solusi mungkin agak susah. Tetapi kalau mereka sendiri ya pasti akan mempertanggungjawabkan. Saya kira seperti itu. Pertanyaan kedua. Kemudian mengenai PMI segitiga restitusi, apakah segitiga restitusi ini bisa dibolak balik? Ya bisa Bu Emi ya. Bisa mulai dari menanyakan keyakinan atau menstabilkan, validasi, ya dan sebagainya. Jadi nomor 3 bisa ke 1, nomor 1 bisa ke 3. Jadi sah-sah saja Ibu Emi, bisa semua. Kemudian apakah keyakinan kelas ini bisa berbeda dengan kelas yang lain? Ya, saya kira bisa. Ya, saya kira bisa berbeda dengan kelas lain, bergantung kesadaran siswa kita sendiri. Ya, menurut pendapatnya mereka, kemudian bisa dipertanggungjawabkan, bisa diterapkan di lingkungan kelas pada khususnya atau lingkungan sekolah gitu secara luas. Terima kasih. Pak Swanda, present lagi? Gimana Pak Swanda? Ya Pak. Ya, Pak Swanda resign lagi? Oh, resign tadi. Oh, yang tadi. Ya itu yang tadi kayaknya Pak. Oh iya. Oke, bagaimana Bapak? Sabar Pak. Sudah bisa dimengerti? Atau ada umpan balik lagi? Ya, semacam ini sih maksudnya kita saling ini. Kalau yang dipaparkan tadi Pak Rizky terkait dengan yang apa namanya, kita tidak boleh terlalu dekat dengan siswa. Kalau menurut saya Pak, karena saya basicnya BK, jadi dari ke-5 posisi kontrol itu kita bisa lakukan, akan tetapi ada tidak secara terus-menerus akan dilakukan, karena begini, kalau misalkan kita menjauh kepada siswa, otomatis hubungan emosional kita itu kan renggang. Nah, kalau di saya Pak, kalau di bidang saya itu antara konselor dengan konseli, kalau siswa itu kalau yang bermasalah konseli namanya, ya muridnya, kita harus ada hubungan emosional terkait dengan salah satunya itu tadi posisi teman. Sebagai teman, kadang kita bisa menjadi sahabat kepada siswa, bisa menjadi sebagai orang tua, sebagai
teman, sebagai guru. Jadi posisi-posisi yang itu ada kalanya kita tempatkan, akan tetapi tidak secara terus-menerus. Nah di situ tinggal bagaimana kita membina hubungan baik dengan siswa. Artinya bukan menjauh ke anak, akan tetapi hubungan emosional itu akan tetap terjaga, seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Reski atas jawaban yang sangat detail, dan sukses selalu. Terima kasih Pak Suwanda atas pencerahannya, masukannya luar biasa Pak Suwanda. Ya, apalagi beliau basicnya BK, beliau lebih paham bagaimana memperlakukan siswa yang terbaik. Terima kasih Pak Suwanda. Pak Mulyadi, angkat tangan lagi. Ya silakan Pak Mulyadi, ada tanggapan lagi Pak Mul. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi menanggapi pertanyaan, jawaban dari Pak Reski, tapi sebelumnya tadi sedikit juga tanggapan dari saya terkait pertanyaan Pak Suhanda terkait kesenangan siswa dengan hukuman. Nah, inilah pentingnya kita belajar tentang budaya positif. Kita kan diajar bagaimana merubah paradigma. Nah, yang jadi persoalan adalah bagaimana merubah paradigma kita sebagai seorang guru, sebagai seorang siswa. Nah, kita rubah paradigma siswa supaya dia dari kebiasaan paradigmanya yang senang dihukum, berubah menjadi paradigma yang senang dengan pencerahan, dengan tuntunan. Nah, itu yang pertama yang harus kita rubah. Kita rubah paradigma kita dengan paradigma siswa. Yang dulunya kita mungkin sebagai guru yang penghukum, kita rubah juga paradigma siswa yang dulunya suka dihukum. Nah, kita rubah menjadi paradigma kita yang dulunya guru adalah mengajar, sekarang menuntun. Nah, begitu pula dengan siswa, kita rubah paradigmanya yang dulunya mau dikasih hukuman, makanya kita rubah paradigmanya menjadi siswa yang mau dituntun. Kemudian terkait tadi tanggapi juga sedikit terkait dengan pertanyaan Ibu Emi terkait keyakinan kelas. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama bahwa keyakinan dan kesepakatan itu dua hal yang berbeda. Ya, jangan sampai kita beranggapan bahwa keyakinan dan kesepakatan itu adalah sesuatu yang sama. Karena keyakinan itu lahir dari sebuah kesepakatan. Nah, kesepakatan itu sama persis dengan sebuah aturan di kelas. Jadi kesepakatan dulu yang dibuat di dalam kelas, baru semua unsur-unsur negatif kita buang, kita ambil unsur-unsur positifnya, sehingga muncullah sebuah kalimat keyakinan kelas. Itu yang harus kita persepsikan sama-sama, bahwa keyakinan dan kesepakatan itu sebuah hal yang berbeda, karena keyakinan lahir dari sebuah kesepakatan. Kemudian terkait tadi yang disampaikan oleh Pak Reski, memang saya sangat sepakat bahwa sebagai seorang guru, manajer itu adalah hal yang paling terbaik. Nah, yang tadi saya sampaikan bahwa memang saya juga tahu bahwa manajer hal yang terbaik, tetapi ada kalanya sesuatu yang misalnya begini, kasus seperti ini. Jika anak melakukan sebuah pelanggaran, kita tangani dengan segitiga restitusi, dengan langkah-langkah yang kita pelajari. Nah, jika memang sudah berulang begitu beberapa kali, apakah kita sebagai seorang guru tidak bisa melakukan sebuah tindakan atau hukuman kepada murid? Nah, karena jangan sampai siswa kita yang notabene adalah orang Papua menganggap remeh sebuah kegiatan yang kita lakukan selama ini dengan menggunakan segitiga restitusi. Jangan sampai siswa menganggap remeh. Artinya dia berpikir bahwa kalau saya melakukan pelanggaran tidak dihukum. Nah, jangan sampai seperti itu. Apakah kita sebagai seorang guru tidak boleh melakukan tindakan atau melakukan langkah hukuman kepada siswa jika sebuah langkah manajer sudah kita laksanakan beberapa kali, tetapi murid tidak melakukan perubahan seperti itu, Pak. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Ya, terima kasih Pak Mul, luar biasa ya tanggapan dari Pak Mul. Terima kasih banyak. Kita
wawasan kita bertambah lagi tentang bagaimana itu posisi kontrol ya, mengenai manajer, kemudian penghukum. Karena menurut saya tindakan penghukum itu tidak baik ya, Bapak Ibu, sebagai kita guru. Apalagi dalam undang-undang memang sudah dilarang, Bapak Ibu. Ya, dilarang dalam undang-undang. Kita dilarang menghukum siswa, apalagi secara fisik. Ya, ya. Kemudian bagaimanapun juga dengan menghukum itu pasti hasilnya ya murid pasti marah juga. Ya, mungkin di depan kita murid biasa-biasa saja, tetapi mungkin di belakang kita marah. Ya, yang marah bisa jadi mendendam atau bersifat agresif kepada kita. Ya, sebagai contoh yang pernah saya alami dulu atau SMP, ya di depan Pak Guru ya baik-baik saja, tetapi ternyata di belakang motornya Pak Guru dibocor, ditusuk paku. Akhirnya Pak Gurunya motornya didorong sampai di bengkel. Nah itu, jadi saya kira dengan cara penghukum itu tidak akan membuat jerah siswa tersebut. Malah mereka nantinya kalau misalnya sudah dewasa ya terus ingat itu. Ya guru saya dulu ini, hukum saya ini dan sebagainya. Ya, tapi kalau kita ambil posisi yang sebagai manajer ya, berteman dan sebagainya, itu yang terbaik. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Mul. Luar biasa. Ya. Jadi kita sudah lebih 1 jam kayaknya ini diskusinya, dan diskusi saat malam ini sangat menarik ya, sangat luar biasa. Terima kasih kepada teman-teman sekalian atas dukungan partisipasinya dalam tugas diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah sebagai tugas CGP yang harus saya laksanakan untuk tanggung jawab saya. Terima kasih. Ada door prize, Pak. Gimana terakhir? Gimana Pak Suwanda? Ada door prize kah? Door prize. Ada. Tinggal nanti tunggu di rumah. Nanti datang ke rumah door prize-nya. Oh, door prize ayam katanya, Bu Ika bilang. Nanti kita bakar-bakar ayam di mana ya? Di rumahnya Bu Anissa mungkin. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Monggo. Anissa. Baik. Kembalikan ke moderator Bu Anissa. Baik Bapak Ibu, luar biasa tentang diseminasi malam ini, antusias partisipasi dari Bapak Ibu sekalian sangat luar biasa. Baik, sebelum kita akhiri diseminasi pada malam ini, mari sama-sama kita tutup dengan doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Salam sehat selalu. Mau ditutup kan? Ya, biasanya kalau akhir ini biasanya ada foto bersama begitu. Oh iya, boleh. Sebagai bentuk dokumentasi. Ya, silahkan Pak Rizky screenshot ya. Gaya bagaimana, Pak? Gaya apa dulu nih? Gaya apa dulu? Ya, coba diaktifkan semua kameranya. Aktifkan semua kamera. Ibu Emi coba, kayak masih ada inspirasi. Ika, Bu Ika, mana kameranya? Oke. Ya. 1, 2, 3. Aduh, sabar. 1, 2, 3. 2. Oke. Jangan tersimpan ini. Udara pagi terlihat di kelas, terasa dingin di Manokwari. Ayo terapkan keyakinan kelas setelah diseminasi budaya positif ini. Salam sehat, terima kasih. Mantap. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat mengedit. Ya, terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.